Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ziyatihi bil ajma'ina. Allahumma sallim wa salli wa barik ala wa karim ala anahzan nabil karim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, bertemu kembali kita dalam tayangan yang ketiga dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita berbagi pengetahuan kembali, dan saya selaku guru mursyid mengijazahkan sebuah amalan besar yang mana masih dalam rangka bersuci. Pada bagian yang ketiga ini yang tak kalah pentingnya, urutan dan terusan dari dua masa suci yang telah kita pelajari. Tapi malam ini tak kalah pentingnya mensucikan jalan-jalan kodrat ibadah dalam hakikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kodrat-kodrat ibadah ini sering dikenal dengan makom ibadah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, makom ibadah yang empat yang diberikan oleh Allah sebagai jalan untuk kemudahan dalam menjalankan perintah Allah, sehingga berhukum wajiblah pada sebuah ibadah sholat. Maka Allah persiapkan kemudahan yang sangat mudah, suatu kemudahan yang sangat menguntungkan kepada kita, yaitu makom syariat, hakikat, taklikat, dan ma'rifat. Mungkin makom ini tidak asing lagi kita dengar di kalangan ilmu tasawuf, tauhid, ma'rifat, sebagai jalur ibadah, sehingga tidak henti-hentinya manusia itu beribadah kepada Allah dengan banyaknya fasilitas makom ibadah, yang mana kita paham selama ini kalau syariat itu sudah pasti menuju makom zahir dan batin. Hakikat itu sudah jadi menuju makom tingkat awal pertama rahasia Allah. Seperti seseorang yang tidak mampu berdiri dalam sholat, tiba-tiba harus duduk, tetapi ada hakikat yang dikerjakan, maka dikatakan hakikat itu awal rahasia Allah. Maka makomnya adalah rasa atau sir, rahasia dalam rasa, itulah hakikat. Begitu juga dengan melaksanakan perjalanannya, memperjalankan ibadah itu tidak bisa dengan hanya dongan zahir. Menjalankan secara af'alus sholah mungkin kita bisa melaksanakan dengan tubuh, tapi kalau menjalankan dengan hakikat, dengan rohani dan munajat, itulah yang dinamakan tarekat.
Yang terakhir dengan ma'rifat. Ma'rifat itu suatu pandangan dan pensaksian. Kalau semuanya tidak bisa kita lakukan, tapi ma'rifat bisa melakukan itu semua. Dalam kodrat-kodrat ibadah itu bukan disalahkan kodrat yang tidak menyampaikan, tetapi kodrat itu tidak dalam gangguan kebenaran, yaitu kesuciannya. Apabila terganggu kesucian daripada ibadah kodrat syariat, maka seseorang tidak lagi mendapat merasakan hubungan antara zahir dan batinnya. Begitu juga dengan hakikat. Kalau kesucian atau kodrat hakikat itu sendiri tidak disucikan, tidak dibersihkan jalan-jalannya, maka seseorang tidak akan mendapatkan rasa dari Allah dan perasaan rasa. Begitu juga dengan tarekat. Seseorang tidak mampu menjalankan dan tidak bisa melihat kemana dia harus menjalankan ini, karena kodrat tarekat itu juga perlu disucikan. Begitu juga dengan sebaliknya ma'rifat. Akan gangguan paling tinggi, ketergangguan paling tinggi tadi adalah dari pandangan, rasa, dan include semuanya. Apabila kodrat ma'rifat itu sendiri tidak disucikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tidak henti-hentinya menyuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mensucikan diri. Tapi hari ini saya akan mengijazahkan, yaitu ibadah zikir mensucikan kodrat syariat, hakikat, tarikat, dan ma'rifat. Karena bagaimanapun kalau jalannya rusak, tidak ada ibadah yang bisa bergerak. Kalau syariat rusak, ibadah amal itu akan terganggu. Itu juga sebaliknya. Malam ini, sebagaimana yang telah saya janjikan, saya akan mengijazahkan dan memberikan hak kepada para pemirsa, para hadirin, para jemaah yang dimuliakan Allah, terhadap amalan makom Islam. Amalan makom, taharoh makom ini adalah kelanjutan daripada taharoh kolbi, taharoh kodrat, dan taharoh makom. Tiga unsur ini tidak bisa dipisahkan karena saling membutuhkan. Allah butuh kolbi, manusia butuh kodrat. Begitu juga sebaliknya. Allah dan manusia butuh jalan. Jalan inilah yang dikatakan syariat, hakikat, tarikat, dan ma'rifat. Saya akan memulai pelajaran ini tentang ibadah mensucikan kodrat ibadah. Subhanallah, kembali kepada awal. Setelah subhanallah, dalam hakikat dimasukkan ke dalam kolbi kalam itu. Kalam lebur jadi zat mewujud jadi nur dan membakar hadas di makom yang ada. Subhanallah, subhanallah. Caranya melakukan ibadah ini dilakukan pada malam hari dalam jam yang tidak ditentukan. Setelah kita melakukan sholat sunat hajat, di sunat hajat inilah kita bisa menyampaikan keinginan kita tentang niat untuk mensucikan kodrat ibadah pada diri.
Barakallah ibadi, zikrullahu akbar, alla nawaitu qaharutu fil syariati alal haqiqati alal tariqati alal mu'arifati lillahi ta'ala. Kita baca niat awal sebelum memulai zikir. Setelah kita baca niat tersebut, lalu kita jangan lupa memberikan salam sebagai adab kita. Karena kalau hanya sekedar berilmu, iblis pun tinggi ilmu. Tapi kalau beradab, hanya umat Allah, umatnya Muhammad yang mampu. Pertama kita membaca 5 humul salam besar yang telah kita pelajari dari awal. Ilahi anta maksudi waradika merlubi. Kita arahkan pandangan kita kepada batin dalam hati kita. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kita arahkan kepada rohani atau insan diri kita. Assalamualaikum ya Rahman ya, kepada semesta alam dengan segala isinya. Assalamualaikum ya Malikatul Habibillah wal Muqarrabin, kepada alam 8 malaikat pada batang tulang kita, 8 batang tulang. Assalamualaikum wa ala ibadis sholihin, kepada hamba-hamba para wali Allah yang dimuliakan, baik yang ada maupun yang sudah tiada. Setelah kita melakukan salam tersebut, maka tunduklah kita kepada hati. Kepala ditundukkan kepada hati. Ala syariati zikrullahu akbar. Kita melihat syariat. Subhanallah. Mulut ditutup rapat, gigi rapat, dan tidak boleh kita bergerak karena wukuf. Semua zikir taruh subhanallah dalam masa suci kepada Allah, dengan mendapatkan zat Allah dan kalimat la subhanallah yang melahirkan nur yang akan menghancurkan kebatilan. Disinilah setelah kita menundukkan kepala kepada hati, barulah kita menarik kalimat kalam subhanallah ke dalam hati. Lebur jadi zat, kata lebur jadi zat, zat lebur jadi nur. Karena kita sudah bilang ala syariati, maka kita melihat tubuh zahir dan tubuh batin kita. Tubuh zahir adalah jasad, tubuh batin adalah rohani. Menetapkan mata zikir kepada hati dan melihat dalam rangka ma'rifat, menyaksikan aliran zat dan nur tadi menuju rohani dan jasmani, membakar kebatilan-kebatilan yang ada pada 2 kodrat tersebut. Setelah berjumlah 100 dalam Asmaul Husna, maka kita lanjutkan kepada hakikat. Setelah zahir batin kita menerima zat dan nur tadi, maka kita melanjutkan dengan yang kedua, putaran kedua dari 100. Ala hakikati, tinggal menyebut ala hakikati. Terus kita mengirim lagi subhanallah ke dalam qalbi halus kita. Pecah huruf menjadi zat-zat memancar jadi nur, yaitu membakar rasa yang batil, rasa nafsu, rasa akal, rasa yang timbul selain dari yang hak. Itulah dalam zikir taharoh hakikat. Rasa itu disucikan dan bersihkan dengan nurnya Allah, sehingga dalam rasa tiadalah rasa. Tidak ada rasa-rasa batil. Penuh Rabbi Allah, rasa Allah yang menguasai diri.
Disitulah nurullah beraksi, membakar daripada hadas-hadas tadi pada sifat rasa, yaitu hakikat. Setelah kita mensilakan sifat rasa-rasa hadas, rasa sombong, rasa angkuh, rasa besar, rasa mampu, dan semuanya rasa yang batil. Dalam ke-100 kita sudah meningkat menuju ala tariqati. Di dalam ala tariqati ini adalah jalan yang harus dilihat, agar pandangan kita tidak ada yang menghalangi. Maka kita sucikan pandangan kita dalam hukum tarekat. Kita bersihkan pandangan kita dengan subhanallah, kalau masuk menjadi zat-zat lebur menjadi nur. Nur mensirnakan kebatilan hadas yang menghalangi pandangan kita menuju Allah, pandangan kita menuju ibadah, dan tidak lagi ada pandangan kemana-mana. Kita bersihkan. Setelah 100 kita melaksanakan 1 kali Asmaul Husna putaran, maka kita katakan lagi ala ma'rifati. Dalam ma'rifat ini kita menzikirkan subhanallah lebur, kalam kepada zat-zat lebur menjadi nur, membakar segala hadas batin. Apapun di dalam kodrat keinsanan diri dan batin kita, tidak ada lagi dalam batin kita hadas-hadas uzon, salah paham, dendam, dan semua hadas yang bersifat batiniah. Lebur kalam kepada zat-zat muncul kepada nur. Disitulah dari hati mengarah nur ini kepada sifat batin, membakar kepada batin-batin yang batil, seperti tinggi hati, sombong, merasa mampu, merasa bisa, mempercayai batin-batin goib-goib yang dihinakan Allah, mempersekutukan benda yang goib-goib dengan keberadaan Allah. Segala syirik-syirik batin, kafir-kafir batin, kafir sindik batin akan hancur oleh nurullah. Zat Allah akan mengalir pada batin dan membakar hadas-hadas maksiat batin tersebut. Ini pada tingkat ma'rifat. Maka daripada itu, para hadirin dan jemaah sekalian, kalau hati sudah dibersihkan, kodrat sudah dibersihkan, kodrat ibadah juga dibersihkan, maka disitulah kita akan mendapatkan kebenaran daripada sebuah amalan. Apapun yang akan kita amalkan, kembali kepada kebenarannya, yaitu kodrat. Kodrat hati, kodrat diri, dan kodrat ibadah itu sendiri. Apapunlah yang akan kita lakukan dalam perintah Allah, Allah butuh kodrat, Allah butuh kesucian. Disinilah para jemaah, kalau ibadah kita sudah dalam masa suci, jalan-jalan ibadah itu telah kita sucikan, insya Allah Allah akan ijabah segala perbuatan amal dan ibadah. Setelah kita selesaikan 4 daripada zikir, syariat, hakikat, dan tarikat ma'rifat tadi, dalam masa mensucikan makom ibadah, maka kita tutup dengan Al-Fatihah. Begitu sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan lupa dibaca 7 kali. Setelah itu berdoa, ya Allah, sucikanlah kodrat ibadah dalam diriku, kodrat syariatku, hakikatku kepadamu.
tarekatku kepadamu dan ma'rifatku kepadamu. Jadikanlah ya Allah kodrat ini sebuah kodrat yang Engkau sucikan. Aku yakin ya Allah, suci Engkau, maka sucilah aku. Subhanallah, subhanallah, lillahi ta'ala. Amin. Terus kita melakukan sujud syukur. Sadaqallah, barakallah, walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah para hadirin jamaah sekalian, kalau kodrat ibadah itu sudah disucikan, Allah akan menolong kita dalam menjalankan hajat kita kepadanya. Karena tidak ada amal yang kuat melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah para jemaah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Berkah hendaknya dan diridhai Allah segala amal ibadah. Saya ijazahkan dan saya hakkan bagi para saudara, para hadirin, para jemaah yang mendengarkan tayangan ini. Insyaallah, mari kita sama-sama bermujahadah kepada Allah demi terdapatnya ibadah yang hak lillahi ta'ala. Akhirul khalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.